Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis ilmu, majelis ta'lim atau kajian muslimah ya namanya ya, Al-Furqan. Mudah-mudahan ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan, dan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, setiap putaran roda kendaraan kita menuju tempat ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap, berdoa mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian al-kabair kita. Ya, al-kabair atau dosa-dosa besar. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan al-kabair. Apa itu dosa besar? Sudah kan ya? Sudah. Mudah-mudahan sih masih ingat. Mudah-mudahan insyaallah masih ingat. Ya. Apa itu dosa besar? Jumlahnya berapa? Gitu ya. Termasuk kita sudah membahas dosa besar yang pertama dan utama, yang Allah tidak mengampuni dosa besar ini kalau seseorang wafat masih membawa dosa ini, yaitu syirik, asyirku billah. Itu juga sudah kita bahas, ya kan? Ada syirik, apa itu syirik, ya. Kemudian macam-macamnya, ya kan? Ada syirik kecil, ada syirik besar, kemudian contoh dari masing-masing syirik kecil dan syirik besar, dan begitu seterusnya. Itu sudah kita bahas, dan insya Allah hari ini kita akan membahas dosa besar yang kedua, ketiga, dan yang keempat. 2, 3, dan keempat. Berarti insya Allah hari ini kita akan bahas 3. Kalau kemarin cuma 1 syirik, insya Allah kita akan bahas 3 pada kesempatan hari ini. Oke? Dua, 3, dan 4. Sebelum kita lanjut, masih ingat apa yang dimaksud dengan dosa besar? Masih ingat ya? Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah, halo? Bagus. Ada 3 kriteria. 1, hebat Ibu. 1, yang disebut oleh Allah dan Rasul sebagai dosa besar, maka otomatis itu dosa besar. Contohnya apa? Rasul mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhkanlah oleh kalian 7 dosa besar. Berarti 7 ini masuk dosa besar. Disebut asyirku billah, qatlun nafs, membunuh orang lain, uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dan seterusnya. Itu 1 kriteria pertama. Yang kriteria kedua atau sifat yang kedua adalah apa tuh? Apabila ada ancaman di dalam Quran atau di dalam hadis tentang dosa tersebut, berarti dosa itu termasuk dosa besar. Contohnya apa, Bu? Apa? Menyogok. Oh, menyuap. Menyuap.
Iya, sama, menyogok juga ya. Yang menyuap dan disuap, ar-rashi wal murtashi finnar, gitu kan? Yang menyuap dan yang disuap masuk ke dalam neraka. Nah, berarti dikaitkan tuh, ada ancaman nerakanya tuh bagi yang menyuap dan yang disuap. Maka ibu kalau disuapin sama suami jangan mau. Oh, mau ya? Oh, beda ya? Itu mah apa? Itu namanya apa tuh? Suap. Suap juga ya? Oh, tapi beda ya. Ini suap ini maksudnya ngambil yang bukan haknya dengan memberikan imbalan. Kalau suami ngasih suapan itu beda lagi. Itu bagus. Ya. Yang ketiga, apa? Apabila ada had, iya, ada hukuman yang Allah tetapkan. Contohnya apa? Perbuatan zina. Di orang yang berzina dan sudah menikah. Kalau ada negara Islam, ingat ya, kalau ada negara Islam. Kalau nggak ada negara Islam, nggak boleh. Kalau ada negara Islam, maka pezina itu harus dicambuk atau dirajam? Dirajam atau dicambuk? Yang menikah dirajam, yang belum menikah dicambuk. Nah, dibedakan. Ya, yang sudah punya pasangan tetap berzina dan ada negara Islam, maka dia dirajam. Tapi kalau masih ting-ting, tong-tong, ya, terus dia melakukan perzinahan, ada negara Islam, maka negara menghukumnya dengan mencambuk. Termasuk orang yang mencuri. Sampai batasan tertentu dia harus dipotong. Kalau ada negara Islam. Kalau tidak ada, nggak boleh. Ya, tetangga kita nyolong apa gitu ya. Kita tangkap, kita potong tangannya. Nggak boleh, kita berdosa. Atau ada orang yang berzina di ujung sana. Kemudian kita rajam. Nggak boleh. Karena itu adalah tugas pemerintah. Oke? Baik. Mantap. Baik. Ibu-ibu semua dirahmati Allah, hari ini kita masuk pada dosa yang kedua setelah syirik ya. Syirik sudah kita bahas. Masuk pada dosa yang kedua. Dosa besar yang kedua, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, adalah qatlun nafs. Apa tuh? Membunuh orang lain dengan sengaja. Membunuh orang lain dengan sengaja. Ini termasuk dosa besar. Oke. Kenapa termasuk dosa besar? Tadi tuh kriteria tiganya tuh ada pada pembunuhan, ada pada dosa yang satu ini. Allah melaknat, Rasul melaknat, disebut hadnya, disebut hukumannya, dan Allah dan Rasul menyebutnya sebagai dosa besar. Kita lihat, misalnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah 179. Ya, yang megang HP atau yang megang Quran atau HP yang ada di dalam Quran, Quran yang ada di dalam HP boleh dilihat. Ya. Al-Baqarah berapa tadi? 179. Ada yang baca terjemahan? Boleh. Maksud saya 78 dan 79. Ya, 78 ini dulu. Maksud saya 178. Nah. Dan 179. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisah berkenaan dengan orang-orang yang membunuh. Iya. Orang berbebas dengan orang berbebas. Hamba sahaya dengan hamba sahaya. Perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa mengampuni dosa, setelah itu maka dia akan mendapatkan harga
Iya, satu lagi. Dan pada Islam itu ada jaminan kehidupan dari dulu. Wahai orang-orang yang berakal dan kamu bertakwa. Syukran, terima kasih. Dalam dua ayat ini Allah berbicara tentang had, hukuman bagi orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Ini yang tadi yang disebut dengan had. Hukumannya jelas. Apa tuh? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Harus dibunuh orang itu oleh negara. Gitu ya. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain, maka hukuman bagi orang yang membunuh orang lain ini adalah negara menegakkan hukum qisas kepadanya. Itu yang dimaksud dengan had. Tadi kan yang disebut dengan dosa besar adalah salah satunya disebutkan hadnya. Hukumannya jelas tuh apa? Qisas. Berarti membunuh orang lain termasuk dosa besar. Oke. Bahkan di dalam ayat yang lain, kalau tadi tentang hadnya, di dalam ayat yang lain Allah mengancam ya dengan ancaman yang sangat berat kepada orang-orang yang membunuh orang lain. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 93. An-Nisa 93. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam. Balasannya adalah satu, jazauhu jahannam. Balasannya adalah neraka jahanam. Bukan hanya masuk neraka, tapi khalidan fiha. Apa tuh? Masuk neraka kekal selama-lamanya. Sengaja membunuh. Sudah? Yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Allah murka kepada orang yang membunuh sembarangan. Yang ketiga, wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Laknat itu apa? Nyumpahin. Ya, bagus. Laknat itu adalah al-bu'du an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat itu karena rahmat Allah. Kita ada rizki yang kita nikmati hari ini itu karena rahmat Allah. Ada anak-anak, ada pasangan, ada air, itu semua karena rahmat Allah. Bayangkan kalau rahmat Allah itu hilang pada diri seseorang. Itu yang disebut dengan laknah. Allah laknat dia, dijauhi orang ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan untuknya azab yang besar. Di mana tuh? Di dunia dan di akhirat. Terlebih nanti di dalam neraka jahanam. Artinya, ini ancaman dong. Ya kan? Berarti membunuh orang lain termasuk dosa besar. Masuk neraka jahanam bahkan selama-lamanya. 2, Allah murka kepadanya. 3, Allah melaknatnya. 4, Allah sediakan untuknya azab yang keras, azab yang besar. Berarti membunuh orang lain termasuk dosa besar. Oke? Baik. Selanjutnya di dalam surah Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala lagi mengancam orang-orang atau mengkiaskan orang yang membunuh orang lain itu sama seperti membunuh manusia seluruhnya. Kata Allah, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard." Barang siapa yang membunuh orang lain bukan karena orang itu membunuh orang yang lain, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Al-Maidah 32. Siapa yang membunuh satu orang dibunuh. Satu orang. Tanpa alasan yang benar. Itu seakan-akan dia membunuh semua orang. Ya, kasus di Indonesia yang Al-Maidah 32 tadi. Al-Maidah 32.
Kasus di Indonesia yang pembunuhan yang lagi rame apa, Bu? Banyak. Tuh. Yang terakhir apa? Anak kecil yang itu ya, yang masih kecil tuh yang dilakban. Di daerah mana tuh ya? Cirebon ya? Di mana? Cilegon. Ada juga yang gorengan, penjual gorengan perempuan. Apalagi, Bu? Itu Vina aja belum beres kan? Kasus Vina Cirebon. Ya kan? Apalagi? Ya itu Vina tuh. Beda lagi. Laura beda lagi tuh. Waduh, banyak dah. Sebelumnya lagi yang polisi. Waduh, banyak dah. Ya. Jadi membunuh satu orang dalam agama kita seakan-akan membunuh semua orang. Faka'annama qatalan nasa jami'an. Itu dosa besar, nggak boleh dilakukan. Tapi dengan mudahnya orang melakukan itu. Padahal dalam agama kita itu berat hukuman. Tadi tuh masuk surga, masuk neraka. Allah murka kepadanya. Allah melaknat orang itu. Dan Allah menyediakan hukuman yang berat bagi orang itu. Bahkan kalau ada negara Islam, harus diqisas. Itu ya. Bahkan ada tuh ya, seorang anak membunuh ibunya. Gara-gara tidak minta motor, nggak dikasih, dibunuhlah ibunya. Astagfirullah. Iya kan, gara-gara motor coba. Ibunya sendiri dibunuh. Belum belajar Al-Kabair kayaknya dia itu. Iya. Itu dosa besar, Masya Allah. Oke. Faka'annama qatalan nasa jami'an. Bahkan, Bu, saya bacakan hadis yang lain. Idzal taqal muslimani bisayfayhima, apabila ada dua orang muslim. Ada dua orang muslim saling bertengkar. Bisayfihima, bertengkarnya menggunakan pedang. Maksudnya saling bertengkar dan kemudian saling menyakiti gitu ya. Fal qatil wal maqtul finnar, kata Rasul. Yang dibunuh dan yang membunuh masuk neraka. Ada dua orang muslim nih. Muslim bertengkar, kemudian yang satu bawa pisau dapur, yang satu bawa golok dapur misalnya. Kemudian saling menyakiti, salah satunya meninggal. Kata Rasul, al-qatil wal maqtul, yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya ada di dalam neraka. Walaupun ini selama dia beriman nanti akan dipindahkan. Tetapi masuk neraka duluan. Ibu bingung nggak? Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kok dua-duanya? Kalau yang membunuh, oke lah. Karena kan dia membunuh, melakukan dosa besar. Tapi kenapa yang dibunuh itu juga masuk neraka? Tapi kan nggak membunuh. Oh, nafsu. Ternyata Rasulullah menjawab. Apa, Bu? Cakep. Li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena yang terbunuh itu niat membunuh orang lain. Cuman dia kalah gitu. Maka dia mati duluan. Tapi niat membunuhnya udah sampai. Maka kata Rasul, finnar, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Sama. Yang satu karena membunuh, melakukan dosa besar. Yang kedua adalah karena dia niat melakukan dosa besar. Cuma kalah aja nih orang. Gitu. Kenapa, Ibu? Penyebab apa? Kalau membela diri nggak masuk bab ini. Kalau dia dibegal nggak masuk bab ini. Kalau ada pencuri masuk rumahnya bawa senjata, maka dia juga ngambil senjata. Daripada saya yang dibunuh, karena membela diri tadi, menjaga diri saya, menjaga diri keluarga, menjaga harta saya, maka saya bela diri. Nah, itu tidak masuk bab ini. Ini karena tadi bertengkar, gara-gara rebutan apa, Bu, biasanya? Miras perempuan, apalagi dah narkoba dan seterusnya.
Ya. Nauzubillah. Ya, itu dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, ini saya bacakan hadis-hadis dan ayat-ayat ya, biar kuat. Kata Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian menjadi orang kafir setelah aku wafat, kata Rasul. Janganlah kalian menjadi kafir setelah aku wafat. Kan bingung para sahabat. Janganlah menjadi kafir setelah aku wafat. Maksudnya, yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dengan cara kalian membunuh sesama kalian. Di dalam hadis ini dikaitkan antara membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dengan kekafiran. Janganlah kalian menjadi kafir setelah aku wafat, kata Rasul. Dengan cara membunuh orang lain atau sesama kalian. Berarti diancam dengan kekufuran. Maksudnya, seorang mukmin itu nggak boleh saling membunuh. Kenapa? Dia bersaudara. Kalau terjadi pembunuhan, berarti imannya luntur tuh. Kalau imannya kagak ada, berarti sama dengan kafir gitu. Walaupun nggak otomatis ya. Artinya di dalam dirinya ada sifat-sifat kekufuran. Harusnya saudaranya tuh. Apalagi tadi ibunya. Gara-gara motor doang. Ya. Ya, termasuk anak-anak kita. Maksud saya anak-anak di Indonesia gitu ya. Yang anak-anak suka belakangan ini kan banyak tawuran-tawuran tuh ya. Yang terbaru kan pada nyemplung kemana itu? Nyemplung kali gara-gara tawuran. Sekarang ramai juga kan, berapa orang? 7 orang ya. Itu kan gara-gara tawuran. Maksud saya tawurannya ini tuh udah buruk begitu ya. Dan ternyata mengakibatkan kematian tuh, nyemplung semua pada ke sungai. Ya kan? Khawatirnya masuk ke hadis tadi tuh. Dia keluar bawa senjata, sudah niat, gitu kan? Ya. Niat kan? Itu. Nah, jadi kita perlu mendidik anak-anak kita, membina anak-anak kita bahwa menyakiti orang itu tidak baik. Termasuk ini Bu, dari kecil anak-anak kita harus dididik, harus menghormati teman, nggak boleh membuli, apalagi tadi sampai tawuran. Ya, didik anak-anak kita, nggak boleh merendahkan temannya. Misalnya ada temannya yang maaf agak besar badannya, nggak boleh dipanggil misalnya. Atau ya yang kurus dipanggil lempeng atau apalah cungkring. Cungkring bukannya makanan Bu ya? Ya itu dididik dari sekarang tuh. Ya, ada yang kepalanya sedikit nggak bulat, ya, dan seterusnya. Ya, supaya dari yang kecil-kecil dulu tuh Bu, dari yang membuli kita tahan, supaya tidak terlalu jauh tadi tuh. Jauh sekali kalau sampai menyakiti orang dengan senjata. Masih anak-anak, masih sekolah kan. Saya kadang SMP SMA itu bangga mereka kalau di tasnya punya senjata, menyakiti orang kayak hebat dan seterusnya. Ini penyakit. Oke, baik. Bahkan saya bacakan hadis lagi. Rasulullah SAW mengatakan, ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasul, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh mu'ahadan, membunuh orang kafir mu'ahad. Saya bacakan hadisnya dulu nanti baru saya jelaskan. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad. Mu'ahad itu orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kita. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai dengan kita, kata Rasul, lam yarih raihatal jannah. Orang yang membunuh ini tidak akan mencium wangi surga. Fa inna rihaha, padahal angin surga itu yujad min masirati arba'ina aman, tercium 40 tahun perjalanan. Jadi kalau dari sini ke surga masih 40 tahun, bukan 40 hari, 40 bulan, enggak, 40 tahun jaraknya baru sampai sana. Dari sini surga itu sudah tercium. Dan orang yang membunuh orang kafir, ingat ya, orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai, walaupun dia muslim yang membunuh ini, dia tidak mencium bau surga
Padahal surga tercium 40 tahun perjalanan. Kalau bau surganya nggak kecium, kira-kira masuk surga nggak? Cipratannya aja nggak dapat gitu, wanginya nggak dapat, apalagi masuk ya. Sorry. Gitu. Oke. Nah, tadi saya ingin menjelaskan kafir itu ada 4. Satu, namanya kafir zimmi. Kafir zimmi. D zal mim ya zimmi. D Z I M I. Kafir zimmi. Tulis dulu ya. Yang kedua kafir harbi. 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 Kafir harbi. Yang ketiga harbi. Yang ketiga kafir barusan nih. Mu'ahad. Hadis yang barusan. Mu'ahad. 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 Yang keempat kafir musta'man. 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 Oke, saya jelaskan. Yang pertama kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah orang kafir, non muslim ya. Orang kafir atau non muslim hidup bersama kita, hidup di negara kita. Mereka kalau zaman dulu bayar jizyah ya, mereka taat aturan, tidak menyakiti kita, itu namanya kafir dhimmi. Apunten Ibu, kalau Ibu saya punya tetangga kiri ya, kiri dan kirinya lagi. Itu non muslim. Jadi samping saya dan sampingnya itu non muslim. Nah, itu adalah kafir dhimmi. Kenapa? Satu, hidup bareng di negara kita, mereka tidak menyerang kita, mereka tidak menyakiti, mereka taat aturan sama dengan kita taat aturan. Itu namanya kafir dhimmi. Tetangga-tetangga kita itu kafir dhimmi. Oke? Yang kedua adalah kafir harbi. Apa tuh? Orang kafir yang memerangi kita. Kalau dulu tuh orang mana? Orang Belanda, penjajah. Yang memerangi kita, yang mengusir negeri dari negeri kita. Kalau bagi orang Palestina adalah Israel. Yang ketiga tadi apa? Kafir mu'ahad. Mu'ahad itu apa, Bu? Yang barusan. Kafir yang terikat janji damai. Perjanjian damai. Ya, secara umum, Bu, secara umum orang-orang non-muslim di negara Asia yang bertetanggaan dengan kita, ada di mana itu? Thailand, Singapura, kan banyak tuh non-muslim. Tetangga kita, tetangga negara maksud saya ya. Itu mu'ahad secara umum. Kenapa? Karena kita ada keterikatan janji untuk tidak boleh saling menyerang, ya kan? Nggak boleh saling menyakiti. Oke, itu namanya mu'ahad. Ya, misalnya ada orang non-muslim di Singapura, karena benci sama non-muslim Singapura, dikirimlah rudal ke sana. Itu nggak boleh. Nggak tahu nyampe apa enggak. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Dia kafir mu'ahad. Yang terakhir, kafir musta'man. Apa itu? Orang kafir atau non-muslim yang dijamin keamanannya oleh negara. Dijamin keamanannya oleh negara. Contohnya apa, Bu? Ada orang Amerika non-muslim datang ke Indonesia pengen lihat Monas. Itu namanya apa ya? Pelancong, wisata. Ya, wisatawan. Nah, wisatawan. Dia datang pengen lihat Monas. Itu nggak boleh kita sakiti. Nggak boleh kita bunuh. Walaupun dia non-muslim. Nggak boleh. Itu apa namanya? Kafir musta'man. Ada orang Eropa non-muslim datang ke sini pengen sekolah. Sekolah apa? Sekolah angklung. Pengen tunggu belajar. Pengen belajar. Berapa bulan? Sebulan. Oke, nggak boleh kita sakiti. Kenapa? Musta'man. Dia dijamin keamanannya. Ada orang mana lagi tuh?
non-muslim datang ke sini untuk bisnis. Ada nggak? Banyak kan? Itu juga sama, tidak boleh kita sakiti. Oke? Bu, dari empat ini, tiga tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita zalimi, nggak boleh ketemu di pinggir jalan ditampar. Nggak boleh. Dosa kita. Nah, yang boleh kita perangi adalah kira-kira nomor berapa dari itu? Nomor 2, yaitu harbi. Selebihnya nggak boleh. Oke? Kafir zimmi, tetangga kita, nggak boleh. Ada orang yang sedang perayaan Natal, kita bom, itu nggak boleh. Kenapa? Dia zimmi, dia tetangga kita, dia saudara kita sesama Indonesia gitu kan, nggak boleh. Kecuali kalau penjajah datang, kafir memerangi kita, mengusir, kita wajib mengusir mereka. Seperti orang Palestina mengusir Israel, itu wajib, harus, kudu, ya harus diperangi, harus diusir juga, harus kita angkat senjata. Tapi kalau tidak terjadi begitu, tidak boleh. Oke? Baik, dan itu termasuk dosa besar kalau kita melakukannya. Membunuh orang lain meskipun orang kafir. Yang zimmi, yang musta'man, yang mu'ahad. Tidak boleh. Kecuali kalau dia kafir harbi. Oke? Baik. Selanjutnya itu yang kedua ya. Yang kedua. Maksud saya dosa besar yang kedua apa tadi? Membunuh orang lain dengan sengaja. Bu, sebelum kita lanjut. Saya sampai jam berapa, Bu? Biar saya menyesuaikan. 12. 11. Sekarang setengah 10. Setengah 11, oke. Masih cukup. Bu, sekarang setengah 10. Masih ada waktu ya? Bu, sebenarnya dalam fikih kita, ada yang disebut dengan membunuh sengaja. Ada yang membunuh tidak sengaja. Yang ketiga, membunuh seperti sengaja. Saya jelaskan. Jadi, tadi apa? Satu, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, tidak sengaja. Yang ketiga, seperti sengaja. Nah, saya jelaskan. Membunuh sengaja itu gambaran sederhananya ya. Punya niat membunuh. Yang kedua, menggunakan alat yang biasanya menyebabkan seseorang terbunuh. Oke? Ada orang bawa pistol, ditembakkan kepada orang. Dia sengaja dan menggunakan alat yang biasanya bisa membunuh orang. Bunyinya gimana? Dor. Berarti dia membunuh sengaja. Yang membunuh sengaja ini, kalau ada negara Islam, harus dikisos. Kayak dulu ada polisi itu kan. Siapa namanya? Sambo ya. Sambo ya. Saya dengarnya Rainbow. Sambo. Itu sengaja tuh. Yang kedua, tadi apa? Dibunuh, dikisas ya. Kalau keluarga korban memaafkan. Kalau keluarga korban memaafkan, maka boleh untuk tidak dikisas. Lalu apa? Membayar diat. Membayar diat, semacam denda. Dendanya berapa, Bu? 10 miliar. Iya, secara umum ditentukan oleh pengadilan dan disesuaikan dengan zaman. Kalau dulu ada satu riwayat mengatakan 100 unta di zaman Rasul. Bukan 1 unta, 100 unta. 1 unta sekarang berapa harganya, Bu? 13.000. Berapa? 5 juta. Masa sih? Mahalan sapi. Nggak, maksudnya kalau 5 juta berarti mahalan sapi kan? Ya mungkin ya segitu dah, dikali aja. Dulu Ibu, kita pernah di Indonesia ada koin untuk siapa ya dulu ya? Koin untuk ya yang perempuan di Saudi membunuh majikannya,
kemudian dimaafkan, akhirnya harus bayar diat. Mirna kalau nggak salah. Koin untuk mirna. Orang Indonesia ngumpulin koin. Mana sih? Racunnya. Oh. Oh, cyanida. Itu beda lagi ya. Oh iya. Oh iya. Pokoknya adalah lupa ya. Yang orang Indonesia ngumpulin koin tuh akhirnya dibawa ke Saudi, dikasih ke keluarganya, keluarga yang korban, masih ada sisa. Sisanya dibawa ke Indonesia, dia bikin rumah. Iya kan? Ada di TV tuh, ada di berita. Nah, itu namanya diat. Ya, kalau diampuni, dimaafkan, maka harus bayar diat. Ada satu lagi namanya tadi seperti sengaja. Yang tidak sengaja kita taruh di nomor 3. Seperti sengaja. Seperti sengaja itu bagaimana, Bu? Seperti sengaja. Apa tuh? Sengaja melakukan sesuatu sengaja, tapi dengan menggunakan alat yang kemungkinannya tidak terbunuh. Kalau yang sengaja tadi kan sengaja melakukan dan menggunakan alat yang mungkin terbunuh. Pakai pisau, pakai tombak, pakai senapan. Kalau ini sengaja melakukan tapi menggunakan alat yang secara umum dia tidak membunuh. Contoh. Kalau kopi ada cyanidanya. Berarti itu sengaja tuh. Contoh gini, Bu. Misalnya. Itu misalnya. Atau gini. Saya lagi ngajar di kelas mana gitu ya. Ada yang bercanda misalnya nih contoh saya bilang. Terus seorang guru ngelempar penghapus lah. Penghapus atau apa itu namanya? Kapur. Jangan bercanda. Pas kena kini, tung. Dia mati itu. Melakukannya sengaja ngelemparnya. Tapi melemparnya pakai kapur yang kemungkinannya tidak membunuh. Tapi ternyata dia mati. Ya kan? Itu apa? Iya, ajalnya pas di situ gitu. Kasihan si gurunya nih. Nah, itu namanya membunuh seperti sengaja. Kenapa sengaja? Karena dia lemparnya sengaja. Tapi nggak ada maksud untuk membunuh, apalagi pakai kapur. Musa yang kenapa? Oh, mukul orang sampai yang mana itu ya? Ini kali Khidir. Yang mana? Ya. Ceritanya boleh diperjelas? Biar kita bisa mengaitkan. Lagi berantem. Mau melerai ternyata sengaja nggak? Ternyata kalau itu satu, kalau ceritanya benar dan kalau sesuai dengan cerita yang tadi Ibu bilangnya, memukul untuk melerai tapi ternyata meninggal, berarti dia seperti sengaja. Nah, tapi syariatnya bisa jadi berbeda dengan syariat kita. Sama kayak Nabi Khidir. Nabi Khidir itu, ya kan, membunuh anak kecil kan? Yaitu penjelasan di antara penjelasannya adalah beda syariat Nabi Khidir dengan syariat Nabi Musa, beda juga dengan syariat Nabi Muhammad. Gitu ya. Kejadiannya betul, tapi bisa jadi syariatnya berbeda. Oke, gitu ya. Nah, tapi kalau yang diceritakan itu, kalau betul terjadi kisahnya begitu, berarti seperti sengaja. Gitu ya, Bu ya. Misalkan ada si ibu marah ke anaknya, ditoyor. Pas ditoyor, mati gitu. Nah, itu seperti sengaja. Nah, yang begini, Bu, tidak dikisos. Tapi harus bayar diat. Diat lagi. Tapi nggak ada kisosnya. Kalau yang pertama tadi harus dikisos. Kalau dimaafkan baru bayar diat. Kalau ini bayar diat. Kenapa? Karena seperti sengaja. Yang ketiga, yang tidak sengaja, Bu. Yang tidak sengaja itu atau disebut qatlul khata, salah. Ya. Dia tidak punya niat untuk membunuh. Tidak punya niat. Kalau yang dua pertama ada niat melakukan, ya kan?
Dia tidak punya niat untuk membunuh seseorang, tapi terjadi pembunuhan itu karena alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Dia nggak punya niat, tapi alat yang dia pakai itu biasanya menyebabkan membunuh. Kalau nomor 2 tadi kan tidak menyebabkan membunuh, kan kapur. Kalau yang ketiga ini, alatnya biasanya menyebabkan membunuh. Saya kasih contoh, biar lebih jelas. Ibu siapa ya? Selain Bu Rini, siapa di sini? Bu Nur deh. Oh, Bu Nur ya? Oke. Iya, iya. Bu Nur deh. Ini ibu siapa? Jangan saya. Bu Sri sama Bu Nur ya? Contoh. Bu Nur, contoh kan? Bu Nur lagi latihan panah. Cus, lagi latihan panah nih. Kemudian Bu Nur pengen manah pohon. Ada pohon itu, saya kayaknya bisa dalam jarak segini. Alatnya kan mungkin membunuh kan? Latihan, membidik pohon. Pas membidik pohon, di pohon itu ada Bu Sri. Ternyata Bu Sri lagi manen mangga. Lagi manen, kepanah dia tuh sama Ibu Nur. Bus, jatuh. Ini contoh ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, Bu Nur itu disebut membunuh tidak sengaja. Nggak punya niat sama sekali. Tapi alat yang digunakan, alat itu mungkin membunuh orang. Pas dibidik sana lah, ada orang di sana gitu. Ya, termasuk peluru nyasar. Itu nggak bisa disamain dengan yang membunuh sengaja. Ya? Oke, nah itu ada tiga kategori. Nah yang ketiga ini kewajibannya adalah membayar diat dan kafarat. Kafaratnya itu Bu, kenapa? Iya, diat itu biasa ditentukan oleh pengadilan, ya. Dan pengadilan menyesuaikan, ya kira-kira yang tepat berapa nih gitu ya. Bisa seperti dulu kan miliaran ya, yang kejadian. Bisa jadi, ya. Dan zaman juga cocok nggak nih untuk tanda petik memberikan uang uang kerahiman lah gitu ya kepada keluarga korban. Baik, itu yang kedua ya. Sekarang kita yang ketiga. Masih kuat? Dosa besar yang ketiga adalah as-sihr. Apa tuh? Sihir. Bu, dosa besar yang ketiga adalah sihir. Mempelajari sihir, mengajarkan sihir, mempraktekkan sihir, tiga-tiganya hukumnya haram dan tiga-tiganya termasuk dosa besar. Mengajarkan, mempelajari, yang ketiga mempraktekkan. Makanya sekarang tukang-tukang sihir itu kalau punya punya tempat pendidikan sihir, namanya bukan tempat sihir gitu, bukan ya. Misalnya apa? Padepokan. Oh, cakapan tuh. Rumah apalah gitu ya. Dibikin bagus tuh ya. Tapi bukan berarti semua padepokan gitu ya, enggak ya. Tapi maksudnya contoh saja. Disamarkan betul. Padepokan, terus kalau rumah spiritual gitu ya. Terus dukunnya bukan dukun kan dipanggilnya paranormal, orang pintar. Bintang 7. Nah, itu. Jadi disamarkan. Selama substansinya, intinya adalah sihir, belajar, mengajarkan, mempraktekkan, maka ini termasuk dosa besar. Dari mana kita tahu? Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 102.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 102, kata Allah, "Walakinnasyayatina kafaru." Akan tetapi setanlah yang kafir. Setanlah yang kafir. Ngapain tuh setan yang kafir tuh? Yu'allimunan nasas sihra. Mereka mengajarkan manusia sihir. Al-Baqarah ayat 102. Setanlah yang kafir, kata Allah. Setanlah yang kafir. Ada setan, ada kafir. Ngapain mereka? Yu'allimunan nasas sihra. Mengajarkan manusia sihir. Berarti sihir dikaitkan dengan kekafiran tadi. Dikaitkan juga dengan perilaku setan. Ada dua tuh, setan dan kafir. Berarti sihir itu dosa besar. Oke, dosa besar kan ada laknat, ya kan? Ada ancaman. Ada ini kan ancaman atau laknat. Disebut keburukannya gitu ya. Sihir itu berkaitan dengan kekafiran, berkaitan dengan setan. Di ayat yang sama, kan 102 itu kalau ibu cek panjangnya. Di bagiannya ada wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut dan Marut ini malaikat yang mengajarkan sihir itu berkata kepada setiap orang yang datang kepadanya, innama nahnu fitnah, kami ini fitnah, kata Harut dan Marut. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Janganlah kalian kufur dengan mempelajari sihir. Berarti sihir lagi-lagi dikaitkan dengan kekafiran. Berarti dia dosa besar. Karena itu para ulama kita mengatakan sihir itu baik mempelajari, mengajarkan atau mempraktekkan bukan hanya dosa besar. Tapi dia sangat dekat dengan kekufuran, sangat dekat dengan kesyirikan. Oke, dalam semua bentuknya. Dalam semua bentuknya. Ya, misalnya Bu, bentuk sihir apa contohnya? Santet. Ya, santet bagus. Apa tadi? Pelet, telu, apalagi? Dan teman-temannya dah. Cek hodam. Ya kan, sekarang udah gak laku ya cek hodam ya. Dulu kan sempat laku kan, kemarin tuh. Cek hodam. Itu sihir sama. Itu dosa besar. Gak boleh meyakininya, apalagi mempraktekannya, gitu ya. Apalagi mendakwahkan yang gak boleh. Ya, kata Rasul, ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Ar-ruqa itu apa, Bu? Ruqa itu ini, jampe-jampe. Oh, marihum. Abra. Jadi, ya, kalau ada jampe-jampe tertentu, satu, jampenya bukan ayat Allah. Dua, jampenya bukan hadis, doa-doa yang diajarkan Rasul atau diajarkan Quran. Tiga, jampenya tidak dipahami maknanya. Om marihom, abra. Itu apa coba? Apalagi ya? Orang suka ngomong gitu ya. Macam-macam deh. Nah, itu ruqa namanya, jampe-jampe. Jampe-jampe termasuk sihir. Ar-ruqa kata Rasul, jampe-jampe. Wat tamaim. Tamaim apa, Bu? Tamaim kalau bahasa kita gampangnya ini. Jimat. Biji-bijian tamimah ya. Biji-bijian yang dikalungkan orang-orang jahil pada diri mereka dan pada anak-anak mereka. Serta binatang ternak mereka. Ya, ditaruh di anak atau ditaruh di rumah atau ditaruh di binatang ternak atau ditaruh di toko supaya laku dan seterusnya. Oke, itu namanya tamimah, jimat lah ya. Ya, ditaruh di tempat tertentu supaya ini, ditaruh di situ supaya ini, supaya itu termasuk tamimah. Itu semuanya adalah termasuk sihir dan tidak boleh. Yang terakhir, wattiwalah. Tiwalah itu apa? Tiwalah itu adalah salah satu jenis sihir yang menyebabkan
bertambahnya cinta seseorang kepada orang lain atau membencinya. Berarti apa tuh? Santet, pelet, teluh, termasuk yang ditempel di badan seseorang, susuk. Nah, ditempel supaya orang tertarik sama dia. Kalau jalan, wih, gitu misalnya. Ya, termasuk susuk. Tadi apa lagi? Santet, teluh, itu tiwalah. Seluruhnya termasuk sihir dan itu dilarang. Termasuk dosa besar, bahkan termasuk sikap dan sifat kesyirikan. Harus bertaubat sebelum wafat. Wajib. Kudu. Termasuk percaya pada hari-hari tertentu. Hari ini, hari itu nggak boleh jalan-jalan. Hari Kamis nggak boleh keluar rumah, nanti sial. Ya, masuk ke hotel nggak boleh nomor 13. Nanti, oh nggak ada ya? Ya karena takut sial itu ya. Nah itu dia, misalnya. Atau lantai berapa lah, gitu ya? Oh nggak ada. di ini ya, dilengkapin betul. Nah itu juga nggak boleh. Ya, kalau mau menikah dihitung dulu tanggalnya gini dan seterusnya, itu termasuk tidak boleh. Termasuk kesyirikan. Oke. Baik. Bu, ibu-ibu semua dirahmati Allah, masih kuat ya? Kalau tadi sihir itu termasuk dosa besar, sekarang pertanyaannya bagaimana menyembuhkan diri dari sihir? Mungkin ada orang yang diteluh. Mungkin ada orang yang disantet. Mungkin ada susuk nempelin sesuatu, mungkin macam-macam. Bagaimana caranya? Ya, mantap. Yang pertama, ruqyah syar'iyyah. Jampe diri kita dengan bacaan Al-Quran. Ya, harus diruqyah dengan ruqyah yang syar'i. Bacakan ayat-ayat Allah, ya, supaya kalau ada makhluk betul di dalam jin, maksud saya di dalam diri kita, itu bisa nggak nyaman dan akhirnya keluar misalnya. Ya, ruqyah syar'iyah. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami pusing. Ya, suatu hari Rasul mengalami pusing. Nah, dan menyebabkan Rasul tidak bisa aktivitas karena pusing tadi. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian berkata, wahai Rasul, engkau disihir oleh seorang wanita Yahudi. Ya, ada juga yang mengatakan engkau disihir oleh laki-laki, yang laki-laki ini punya anak-anak perempuan. Laki-laki ini namanya Labid bin Al-A'sam. Jadi riwayatnya dua. Ada yang mengatakan Labid lah laki-laki ini yang punya anak-anak perempuan, ada yang bilang perempuannya. Nah, disihir. Rasulullah pusing kepalanya. Kemudian Jibril mengatakan sihirnya adalah rambut Rasul itu dikumpulkan, diambil oleh Labid ini, diambil bekas-bekasnya kan, ibu kalau sisiran suka ada yang rontok kan. Nah, itu dikumpulkan sekian, kemudian diikat dengan belasan ikatan. Diikat. Setelah diikat, ditempelkan pemberat, kemudian dilempar ke dalam sumur. Tidak ada di bawah. Kata malaikat Jibril kepada Rasul, perintahkan sahabatmu untuk mencari ikatan itu. Nah, setelah itu Rasul memerintahkan seorang sahabat untuk mencari. Kemudian malaikat Jibril membacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Riwayat yang lain mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas saja. Yang jumlahnya berapa tuh? 6 sama 5 ya, 11. Nah, dibacakanlah Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu Qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai, maka ikatan tadi itu yang jumlahnya 11 terlepas. Qul a'udzu birabbin nas, 1 lepas, 2 lepas, 3 sampai lepas semua. Dan kemudian ditemukan ada di dalam sumur, diambillah oleh para sahabat. Nah, dari sini ruqyah syar'iyyah, menjaga diri dan mengobati diri. Dan akhirnya Rasul sembuh dari pusingnya. Rasul aja kena sihir. Nah, apalagi kita.
Tapi kita bisa menjaga diri dan bisa mengobati dengan cara ruqyah syar'i. Suatu hari Rasul juga sakit, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sakit. Nah, Aisyah mengatakan kalau Rasulullah sakit membacakan surah Al-Fatihah misalnya, kemudian menempelkan di tempat yang sakit. Misalnya ibu lagi sakit perut nih. Sebelum ke dokter, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, ditiupkan ke tangan, kemudian usap di tempat yang sakit. Ya, kalau mau ke dokter boleh, tapi sebelum ke dokter lakukan itu. Misalnya gitu ya. Pengobatan pertama. Nah, kata Aisyah, kalau Rasulullah sakitnya parah, maka yang membacakan Al-Fatihah itu adalah aku. Tapi tetap menggunakan tangan Rasul. Kenapa? Karena kata Aisyah, aku mengambil berkah dari tangan Rasul. Jadi, misalnya Rasul panas gitu kan, Rasul manusia biasa kan, panas, sakit. Nah, Aisyah membacakan Al-Fatihah, ya, kemudian diletakkan di tangan Rasul, kemudian diusap di tempat itu. Itu yang disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Jadi anak kita sakit, silakan. Sebelum ke dokter, pakai itu dulu. Misalnya, diusap di tempat yang sakit. Kepalanya sakit, diusap di tempat yang sakit. Kakinya sakit, diusap di tempat yang sakit. Membacakan ayat-ayat Allah atau doa-doa yang dibolehkan. Allahumma shfi fa innaka syafi la shifa illa shifauka dan seterusnya. Oke, baik. Yang kedua, caranya adalah memusnahkan jimat atau wasilah apapun yang mendatangkan sihir itu, Bu. Dari mana kita tahu cerita tadi? Cerita tadi. Jibril memerintahkan Rasul untuk mencari tadi itu rambut yang diikat 11 ikatan itu, dicari ya. Nah, biasanya sihir itu menggunakan wasilah-wasilah tertentu. Kalau hewan itu biasa yang banyak dilakukan, kabarnya adalah cicak. Dicicak, mati, atau dimatikan, dibaca-bacakan, disembur-sembur tertentu, dimasukkan ke putih, gitu, kain putih, nanti ditaruh di tempat rumah orang yang mau disihirnya misalnya. Nah, sebisa mungkin kalau tahu, ketemu, langsung hilangkan. Langsung bakar. Langsung ambil dan kemudian musnahkan. Ya, dulu misal nenek-nenek kita, kakek-kakek kita naruh keris-keris kecil di pojok rumah, misalnya, itu segera hilangkan. Dulu juga kabarnya kalau mau bangun rumah bagus, rumah tingkat, gedung, nanam kepala kerbau. Itu biar apa tuh? Biar sesajen, termasuk itu nggak boleh. Ngapain ditanam? Mendingan dimakan bareng-bareng. Gitu ya. Nah, kalau itu bisa dihilangkan, dibuang-buang. Pokoknya bersihkan dari unsur-unsur sihir. Bersihkan dari unsur-unsur syirik. Ada tempelan-tempelan tertentu, isim-isim tertentu di rumah. Buang semuanya. Kita nggak perlu itu. Itu syirik dan termasuk sihir. Oke? Jadi satu ruqyah, dua tadi dihilangkan jimat-jimat dan semacamnya, wasilah-wasilah sihir datang. Termasuk itu, Bu. Anak-anak kalung hitam itu. Itu nggak usah itu. Iya. Bacaan-bacaan nggak usah, nggak ada urusan. Buang saja, bakar. Kita bergantung hanya kepada Allah. Bangle juga kan, tempel bangle lah macam-macam dah. Ya. Iya. Kenapa tuh? Idealnya cicak itu jangan ada di rumah kita. Idealnya, cuma susah kan? Di rumah saya juga di tempat-tempat makanan tuh cicak. Iya. Kasih obat, Bu. Kasih obat. Udah ya? Ya semampu kita lah. Idealnya kan ada perintah tuh ya. Kalau ada cicak dibunuh. Idealnya dibunuh. Kenapa? Penjelasan para ulama, satu. Enggak, Bu. Satu, karena cicak itu, penjelasan para ulama ya. Satu, kotor. Iya, kotor. Terus maaf empuknya tuh. Kadang iya kan jatuh di kamar mandi, di air bak kita. Saya juga sering, atau nempel di, iya kan.
Kadang di ini juga di masjid-masjid kan suka ada tuh di ujung. Saya pernah sholat, waduh, ini apa ini gitu. Nah, satu najis kotor. Yang kedua tadi itu, dia salah satu yang digunakan oleh tukang sihir untuk mengirim sihirnya melalui cicak. Nah, yang ketiga ada apa cerita tentang ya Nabi Ibrahim itu. Ya, jadi itu penjelasan para ulama tentang hadis cicak itu lebih baik dibunuh. Ya, tapi bukan berarti setelah ini kita bunuh-bunuhin tuh cicak gitu. Semampunya saja ya. Susah juga kan? Iya, saya di rumah juga susah tuh. Gitu loh. Gemes gitu ya. Cuma ya cepetan dia larinya. Ya. Kalau ada semprotan, obat-obat, ya kabar-kabari itu. Iya. Ada lagi ya. Yang ketiga, Bu. Tadi ruqyah, kemudian memusnahkan. Yang ketiga adalah boleh menggunakan wasilah-wasilah tertentu yang diajarkan Nabi untuk mengusir sihir. Misalnya apa, Bu? Kalau zikir pagi termasuk nomor 1, ruqyah. Kalau ini alat-alat wasilah tertentu. Contohnya apa? Rasul mengatakan, siapa yang makan 7 kurma ajwa di pagi hari, ya kan? Maka dia akan dihindari dari sihir. Nah, itu boleh. Ya, misalnya ada yang kena sihir, suruh makan ajwa. Yakin kepada Allah, baca bismillah, ruqyahkan, kasih. Boleh. Ada dalam hadis yang lain juga, sidr. Sidr itu apa, Bu? Itu lebu daun apa namanya, Bu? Bidara, bagus. Daun bidara. Itu ternyata ada riwayatnya. Ya, itu boleh dibacakan ruqyah, ditaruhin daun bidara pada air yang ingin diruqyah, boleh diminumkan, dimasak atau direbus, boleh juga dikibas-kibas di tempat-tempat yang ya dianggap banyak gangguan pakai daun bidara. Bahkan sekarang kabarnya daun bidara tuh udah dijual minyak. Jadi jadi kita nggak susah-susah. Jadi ada minyak kecil begitu, kayak semacam minyak angin gitu ya. Jadi kita supaya menjauhkan diri dari gangguan sihir. Oke. Daun bidara ya. Termasuk air, Bu. Ini juga oleh mayoritas ulama boleh digunakan sebagai wasilah ya, sarana, air ya. Ya, misalnya ibu sakit, anak sakit gitu ya. Ibu bacakan saja, nggak usah datang ke ustadz. Ibu saja yakin ruqyah kepada Allah, bacaan ayat-ayat Allah, ruqyah bismillah dan seterusnya, kemudian diminumkan. Atau air ini dituangkan ke tempat yang dianggap di situ misalnya sumber sihir gitu ya. Ada rumah kita misal di pojok sana ada sumur yang ada orang mengirim sihir itu ke sana misalnya begitu. Siram dengan air boleh yang sudah diruqyah. Oke? Campur jadi air boleh, daun bidara boleh, kurma tadi juga boleh. Oke? Baik. Masih kuat? Satu lagi deh ya. Masih jam 10. Dikit lagi boleh, dikit lagi ya. Lanjut. Masih kuat? Yang keempat. Dosa besar yang keempat adalah meninggalkan sholat. Bu, pastikan kita, pasangan, anak-anak kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang fardu itu, yang wajib itu. Oke? Dalilnya banyak. Di antaranya yang sering kita dengar. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Coba bayangkan. Yang sholat itu celaka. Nah, sholat yang bagaimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai. Pakainya an kan? An salatihim sahun. Bukan pakai fi yang belajar bahasa Arab. An salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Mereka lalai dari salatnya, bukan lalai dalam salatnya. Kalau lalai dalam salat masih dimaafkan. Ibu lagi Allahu Akbar, salat sudah 3 rakaat bingung, ini rakaat keberapa ya?
Ini berapa lupa gitu ya. Itu fi salatihim. Itu kalau itu fi di dalam. Kalau itu caranya gimana? Ambil yang sedikit. Ya kan? 3 apa 2? Ambil yang 2. Berarti nambah sisanya. Gitu ya. Tapi ini pakainya an salatim, dari. Berarti kalau dari pendapat para ulama banyak. Satu, yang paling populer adalah lalai dari salat itu maksudnya meninggalkan salat sama sekali, enggak salat sama sekali. Tidak mengerjakan salat, betul. Ya. Jadi meninggalkan salat sama sekali. Atau salatnya milih maghrib doang. Subuh, asar, zuhur enggak, asar enggak. Maghrib doang, isya juga enggak. Kenapa maghrib doang? Karena ada azannya di TV. Gitu. Misalnya gitu. Itu sama tuh, termasuk an salatihim sahur. Termasuk juga Ibnu Abbas mengatakan mengakhirkan salat hingga keluar waktu. Jadi sengaja mengakhirkan tiba-tiba di luar waktu lah, di luar waktu nih. Itu masuk lalai. Ya, atau dia sholat. Yang ketiga ya, atau dia sholat, tapi rukun dan syaratnya tidak dipedulikan. Sholat aja dia, tapi nggak ngerti. Ini rukun apa syarat apa dan seterusnya. Termasuk orang yang kalau sholat wudunya nggak bener, an sholatihim sahur. Ya, sering kalau di masjid ya orang-orang yang masbuk misalnya, saya sering menemukan tuh. Sholat masuk ke ke saf, dia nggak takbiratul ihram. Misalkan imam dengan jamaah lagi sujud, dia langsung sujud. Allahu akbar. Nah, itu batal. Kenapa? Karena dia belum takbiratul ihram. Allahu akbar dulu, takbiratul ihram baru Allahu akbar, ngikut imam. Kalau langsung Allahu akbar, batal. Karena takbiratul ihram itu rukun. Ya, rukun itu nggak boleh tidak. Oke, termasuk yang sering saya lihat, rukun sholat itu berdiri. Sholat wajib ya, berdiri. Kalau ibu sakit kaki, tapi masih bisa berdiri, wajib berdiri. Kaki sakit nih. Karena kaki sakit nggak bisa sujud. Ya, nggak bisa sujud atau nggak bisa duduk tahiyat, duduk di antara dua sujud nggak bisa nih, karena sakit kakinya, kesleo dan seterusnya. Maka dia sholat duduk. Allahu akbar. Sholat ini ya, fardu ya. Batal dan tidak sah kalau dia masih mampu berdiri. Jadi harusnya berdiri dulu. Allahu akbar. Berdiri sudah? Nah kan tadi kan masalahnya dia nggak bisa duduk, nggak bisa tahiyah, nggak bisa ruku, tapi diri karena bisa jalan dia, masih bisa jalan, maka harus berdiri. Allahu akbar. Iya, tapi pas ruku dan sujud, nah rukunya nggak bisa misalnya, pas sudah siap, Allahu akbar, rukunya Allahu akbar, duduk. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau masih bisa berdiri, berdiri. Nanti kalau sujud, Allahu akbar, sujud. Jadi selama dia bisa berdiri, wajib berdiri. Kecuali kalau berdiri keliengan. Aduh, kaki sakit, kepala pusing, kantong kering. Dia nggak bisa berdiri itu dia. Baru duduk. Baru duduk. Dan sebenarnya Bu, nah, kalau ini pilihannya nggak sampai rukun. Kalau duduk ini, walaupun ini nggak sampai merusak sholat ya. Kalau duduk itu duduk di atas kursi ini pilihan kesekian. Karena pilihan pertama adalah kalau ibu nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri dan harus duduk. Pilihan pertama sama seperti ibu duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Gini, Allahu akbar. Sudah? Atau tahiyat akhir boleh begini. Allahu akbar. Atau nggak bisa juga, nggak duduk gini, sila, Allahu akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahu Akbar. Itu ya kalau memang harus duduk begini. Kalau nggak bisa, baru selonjor. Boleh Allahu Akbar. Kalau nggak bisa juga, baru di situ. Iya. Tapi kan macam-macam. Ada yang duduk sakit pinggang. Aduh, nggak bisa saya duduk. Akhirnya harus di sini. Ya udah langsung ke situ. Itu ya. Jalannya bisa. Dia harus berdiri harusnya. Sudah berdiri. Tapi sudah duduk. Sudah selonjoran. Dia bisa diri nggak? Kalau bisa diri nggak boleh. Kalau bisa diri berarti dipakainya duduk pakai kursi. Allahu Akbar, diri kan? Nah pas ruku sujud dia duduk. Kalau memang nggak bisa, tapi kalau rukunya bisa, Allahu Akbar, ruku biasa. Sami Allahu liman hamidah. Baru sujudnya Allahu Akbar pakai kursi. Ya di rumah aja. Kalau lagi dalam perjalanan, dia sudah sholat di bukit buku. Iya, dia nggak bisa duduk di atas kursi. Bisanya apa? Dia lagi perjalanan, dari dulu baru duduk ya. Oke. Ada buat dudukannya gitu. Iya. Jadi ada kursinya. Ya, dia bisanya apa coba? Maksud saya, diri kan sujudnya nggak bisa, ya kan? Sedangkan dia nggak punya kursi kayak tadi. Ya berarti pilihannya duduk. Nggak kan kalau diri nanti sujudnya nggak bisa kan? Gitu kan? Nah berarti pilihan mau duduk tahiyat awal, kalau masih bisa itu. Kalau nggak bisa tahiyat akhir. Kalau nggak bisa sila. Kalau nggak bisa sholatin. Belum atuh. Ini Ibu apa namanya? Berbaring. Berbaring dulu dong. Berbaring yang pertama adalah berbaring seperti mayit. Misalnya saja. Itu kiblat. Yang benar, ini maaf ya, saya tiduran. Yang benar adalah begini. Allahu Akbar. Pakai apa nih namanya? Bantal. Seperti mayat. Kiblatnya sana. Jadi ke kanan gini. Allahu Akbar. Iya. Kayak begini, kayak tadi nih. Allah. Kalau itu tidak mungkin, entah sebabnya apa, sakit kah apalah, pokoknya nggak mungkin. Baru itu kiblatnya di sana tadi ya. Baru seluruh tubuhnya. Aduh, nggak bisa ke sana ya. Allah, begitu ya. Ke sana maksudnya tiduran. Kakinya lurus. Kalau tidak bisa juga menghadap kemana saja. Niatnya menghadap ke kiblat. Ibu di rumah sakit. Rumah sakit kan kasurnya ke sana, ke sini, ke situ. Ya kan? Saya mau ke kiblat, kiblatnya ke sana. Ini ke sini nggak bisa, apalagi sakit. Diputar juga susah. Udah di atas tempat tidurnya niatkan menghadap kiblat. Sama kayak ibu di mobil, di kereta kan? Menghadap kiblat. Allahu Akbar. Keretanya muter. Allah. Ya, nggak usah muter ya, ikutin aja. Oke, itu karena darurat. Kalau pusing menyebabkan ibu nggak bisa berdiri, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Tadi maksud saya, kadang orang bisa berdiri, tapi dari awal dia sudah duduk gitu loh. Kakinya doang sakit misalnya. Nah ini kurang tepat. Oke. Bayangkan langsung duduk kan. Padahal dia harus berdiri selama dia bisa. Nah, apalagi jalan bisa. Hah? Pas sholat duduk gitu ya. Baik, kita percepat. Tadi tentang sholat ya. Nah, banyak dalilnya Bu. Banyak dalilnya. Poin besarnya adalah bahwa meninggalkan sholat itu dosa besar. Baik meninggalkan secara langsung semuanya 5 waktu atau salah satu waktunya, atau sengaja mengakhirkan sholat sampai keluar waktu. Pertanyaannya, kalau mengakhirkan sholat masih di waktu boleh nggak? Boleh. Namanya muwassa, walaupun tidak afdol. Sholat jam 12, ibu sholat zuhur jam 12, sholat jam 1, jam 2. Itu boleh, maksud boleh itu diterima oleh Allah, tapi bukan di waktu yang afdol. Oke?
Baik, satu lagi terakhir. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Tadi kan meninggalkan sholat itu dosa besar. Orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya apa? Syirik apa enggak? Kafir apa tidak? Murtad apa tidak? Ada yang bilang kafir, ada yang bilang enggak. Baik. Para ulama kita berbeda pendapat memang. Pendapat pertama, yang meninggalkan sholat, apapun itu alasannya, mau malas, mau nggak punya waktu, mau capek, mau nggak yakin, pokoknya nggak sholat, maka dia keluar dari agama. Dalilnya banyak. Sudah, itu pendapat keluar dari Islam. Dia bukan orang Muslim. Oke, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat diwakili oleh Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Apa tuh? Dibedakan. Orang nggak sholat itu satu alasannya karena malas, karena capek, karena nggak ada waktu, karena. Yang satu karena tidak yakin sholat itu wajib. Yang malas dan capek ini tidak sampai keluar dari Islam, tapi orang ini fasik, berbuat dosa besar. Tapi yang yakin, dia nggak sholat itu yakin karena nggak wajib, inilah yang kafir, keluar dari agama. Oke? Jadi jangan langsung terburu-buru memvonis. Kenapa nggak sholat? Males, tapi wajib nggak? Saya belajar sih wajib, tapi aduh beneran deh males. Nah, berarti dia fasik kok. Dia bermaksiat, berbuat dosa besar. Tapi kalau kenapa kamu nggak sholat? Kayaknya nggak wajib. Nah ini nih. Oke? Itu ya. Baik, terima kasih. Yang mau bertanya boleh, silahkan. Saya kembalikan ke Ibu MC, Bu Rini kita. Silahkan Ibu. Mangga, silakan. Ya. Ya. Baik. Kalau karena gangguan jiwa, berarti dia nggak normal dong. Ya. Berarti tidak bisa disebut sengaja. Tidak bisa disebut sengaja. Kalau ada gangguan jiwa ya. Kalau secara medis bisa dibuktikan orang ini nggak normal. Dan dia nggak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Dia nggak bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Membunuh atau nggak bunuh sama saja. Berarti dia terlepas dari ini. Kata Rasul, rufi'al qalam. Pena itu, pena menulis dosa dan pahala, itu diangkat dari apa? Dari 3 hal. Yang pertama adalah dari kecil ya. Minas sabi hatta yablugh. Anak kecil nampar maknya dosa enggak? Enggak, tapi kurang beradab. Harus diajarin adab tuh. Tapi dilatih betul. Tapi ya belum berdosa. Dia enggak sholat, ya belum berdosa. Yang kedua, majnun. Orang gila. Sampai dia yafiq. Sampai dia sadar. Nah, yang ibu tanyakan itu termasuk ke dalam majnun. Orang yang gila. Oke? Afwan. Ada lagi? Ya. Jual rumah? Hah? Gimana? Maaf, kurang paham. Yang mana tuh? Jual rumah. Oke. Oh. Supaya cepat kejual. Tanah dia tuh. Yang bacain siapa? Oh gitu. Niatnya apa niatnya? Gini aja Bu, doa saja. Gini, maksud saya gini, kalau itu khawatir kita mengkultuskan
Bapak Ustadz itu. Jadi harus bertemu antara tanah dengan Bapak Ustadz. Padahal doa mah doa aja. Pak Ustadz doain tanah saya ya supaya laku. Nah, itu oke. Atau ibu sendiri yang doa. Jadi saya khawatir gitu ya. Khawatir mengkultuskan Ustadz dan mengaitkan secara langsung laku atau tidaknya dengan doa Ustadz. Itu kan nggak boleh kalau mengaitkan secara langsung. Kalau menjadikan wasilah boleh. Khawatir ya. Jadi lebih baik nggak usah dah. Minta doa aja ke Ustadz. Ustadz tolong doakan. Mudah-mudahan cepat laku tanah yang mau dijual, insya Allah. Syaratnya itu tanah sendiri, bukan tanah orang. Oke? Ada lagi? Mangga. Ya. Curhat sama oke. Iya. Orang syariat. Oke. Iya, contohnya apa? Iya, nggak apa-apa. Iya. Syariatnya bentuknya apa? Kalau doa doang nggak masalah. Jadi dia menyampaikan dia, Bapak ini. Iya, bentuk syariatnya apa? Oke, kalau misalkan Pak, saya punya banyak masalah nih. Masalah apa? 1, 2, 3, 4, 5. Dinasehati begini begitu. Banyak-banyak beristighfar. Banyak itu nggak masalah. Tapi di dalam ruang ini. Waduh. Makanya itu kelihatan aja. Iya. Kalau cuma sekedar melihat, tahu, kalau punya kemampuan untuk menasehati, silakan. Tapi kalau, ntar saya nasehati semakin, nggak mungkin lah misalnya begitu. Maka kan, idza ra'a minkum munkaran, kalau kalian melihat kemungkaran, satu, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya ya. Ibu bukan presiden, ibu bukan menteri, ibu bukan RT juga bukan, nggak bisa ngapain. Oke, falyughayyirhu bilisanihi, pakai lisannya bisa nggak? Diceramahin, dinasehati. Kalau nggak bisa juga, fabiqalbi, dengan hati. Jadi kalau ibu biarkan tapi hati kita menolaknya, insya Allah aman. Sampai di seperti gimana ya, ngebuang yang seperti supaya yang orang pedang. Ya, saya kira nggak usah lah ya. Iya. Iya, termasuk syirik. Dosa. Karena meyakini kebenaran yang diucapkan oleh orang itu. Sedangkan yang diobrolin tentang gaib-gaib kan. Kalau supaya rumah tangganya bagus, kamu ambil rambut suami 3 helai, kamu taruh di dompet. Nanti, iya itu betul, nggak usah. Ya, nggak usah yang gitu-gitu. Pokoknya yang gaib-gaib itu hanya Allah dan Rasul yang tahu. Manusia nggak tahu. Kalau dia tahu, berarti dia masalah. Misalnya, ibu, hari home. Habis ini ibu dapat duit 1 miliar. Oke. Yang gaib-gaib begitu-begitu tinggalkan saja. Oke, saya kembalikan ke Bu Rini. Ya, cukup ya Ibu ini ya. Berarti masih ada Insya Allah. Ini banyak nih, ada 70. Nggak apa-apa. Oke. Baik, ibu-ibu semua dirahmati Allah, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Saya senang ketemu ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu, bisa semakin dekat taat kepada Allah. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.